Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalamu ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah, malam ini kembali Allah limpahkan kita taufik untuk menuntut ilmu, dan terasa sepi karena hujan, padahal hujan udah reda, tapi hawa dingin itu mungkin menjadi alasan, menjadi kambing hitam. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan dari kitab Salasatul Usul, dan terakhir membahas dalil tentang syahadat ya, syahadat Rasul. Berarti sekarang dalil tentang sholat. Makna syahadat Rasul masih ingat ada 4 apa saja? Mentaati perintah Rasul, Mentaati perintahnya, membenarkan beritanya, menjauhi sejauh-jauhnya dari apa yang telah dilarang, tidak beribadah kecuali yang disyariatkan. ya, menjauhi apa yang dilarang dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang beliau syariatkan. Ada kata-kata sejauh-jauhnya dari mana? Yang ketiga kan? Ya, Jadi begitu ya, sejauh-jauhnya. Gitu ya. Saklek ya, nanti tulis persis gitu ya. Ya artinya, iya. Karena memang betul menjauhi sesuatu itu tidak pakai kemampuan, jadi harus sejauh-jauhnya. Kalau melakukan kan sesuai kemampuan, melakukan perintah sesuai kemampuan. Kalau menjauhi sejauh-jauhnya. Nah, kita sekarang lanjut pada dalil sholat. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, wa dalilu sholati wa zakati, dan dalil salat dan zakat serta tafsir tauhid. Satu ayat mencakup 3 hal. Dan tafsir tauhid adalah firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a. Ini tafsir tauhid. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan bagi Allah ketaatan. Dengan memurnikan bagi Allah ketaatan. Hunafa'a, dan itu adalah hanif, agama yang hanif. Hanif, hunafa. Hanif artinya condong dari syirik kepada tauhid. Jadi itulah tauhid. Jadi tauhid itu artinya apa? Beribadah kepada Allah, bahkan tidak beribadah kecuali kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Kemudian wa yuqimus shalah, dan mereka juga tidak diperintahkan kecuali untuk menegakkan salat. Salat ini sarana untuk tauhid. Wa yu'tuz zakat, dan memberikan zakat. Yu'tu itu artinya mendatangkan ya, mendatangkan tapi maksudnya memberikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Jadi agama lurus itu adalah tauhid, kemudian sholat, kemudian zakat. Nah, ini 3 perkara terpenting di dalam agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini dalil bahwasanya sholat dan zakat itu adalah bagian dari Islam. Ya, kita sedang membahas rukun Islam ya. Jadi sholat dan zakat itu bagian dari Islam, bagian dari agama ini.
bahkan dia bagian penting, bagian dari pilar-pilar Islam, rukun Islam. Dan ayat ini dia mencakup seluruh ibadah sebenarnya. Walaupun disebut sholat dan zakat, tapi sejatinya ayat ini mencakup seluruh ibadah. Dari kata apa? Mukhlisina lahuddin, dengan memurnikan bagi Allah ad-din, ketaatan. Jadi ketaatan itu seluruh ibadah. Ya, seluruh ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tauhid. Tauhid itu adalah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Ya, jadi tauhid dengan ikhlas itu sama, mencakup seluruh ibadah. Dan ibadah-ibadah itulah hanya sarana untuk tauhid. Tauhid itu tujuan, ibadah itu sarananya. Kemudian kalau sudah disebutkan ad-din umum, berikutnya disebutkan sholat, kemudian zakat, maka ini namanya menggandengkan yang khusus kepada yang umum, atau khos alal am. Jadi ad-din itu ibadah secara umum, kemudian digandengkan sholat dan zakat, ibadah khusus. Nah, ketika ada khusus digandingkan pada umum, ini menunjukkan apa? Keutamaan yang khusus itu. Jadi sholat dan zakat ini merupakan ibadah yang sangat penting di dalam ad-din, di dalam Islam. Ulama menyebutkan bahwa sholat itu merupakan ibadah badaniyah yang paling penting, yang paling utama. Jadi ibadah badaniyah yang paling utama itu apa? Sholat. Jadi kalau kita ingin mendekat ke Allah dengan ibadah badan kita, ya, yang paling utama adalah sholat. Ya, ada orang bisa ibadah misalnya dengan jalan kaki. Ada jalan kaki ibadah? Apa? Sa'i lagi kecil. Tawaf. Ya. Tawaf itu ibadah, ya betul. Jalan kaki ke masjid juga ibadah. Jalan kaki ke rumah kawan ziarah itu juga ibadah. Asal niatnya betul. Ya, tapi kalau nggak diniati nggak ibadah. Makanya penting menghadirkan niat dalam setiap gerak langkah kita. Ya, ibadah dengan jalan kaki. Ada ibadah dengan lari, nah itu sa'i. Perang itu ibadah dengan lari-lari macam-macam. Ibadah dengan ngangkat-ngangkat barang ada, ya, bantuin orang misalnya ibadah, bantuin orang tua ibadah. Jadi ibadah badan banyak, tapi dari semua ibadah badan itu yang paling utama apa? Sholat. Itu yang paling utama dalam arti pahalanya paling besar. Kalau sholat wajib sudah kita tunaikan, maka kita perbanyak sholat sunnah. Silakan. Daripada memperbanyak jalan kaki, ya, yang enggak jelas nanti jalan semua serba jalan, habisin umur, ya. Saya mau cari pahala ke masjid jalan kaki, masjidnya jauh, harusnya jadinya berangkat terlambat 1 jam sebelum sholat, ya kan? Habisin umur, ya silakan saja, cuma itu habisin umur. Kalau ada kendaraan lebih bagus, hemat waktu, biar bisa dipakai untuk ibadah yang lebih utama. Dan ibadah itu banyak, artinya nggak cuma ibadah mahdoh kepada Allah, bantu orang terutamanya. Ibadah yang bernilai sosial itu banyak sekali pahalanya, ya. Jangan meremehkan ibadah sosial, itu paling banyak. Jadi daripada kita cuma memperbanyak jalan kaki ke masjid misalnya, mungkin masjid boleh pakai kendaraan, tapi selebihnya kita punya waktu sisa bisa dipakai untuk ibadah lain. Kalau bingung apa ya ibadah apa nih, belajar menuntut ilmu. Itu ibadah juga sangat utama sebenarnya. Menuntut ilmu pakai badan nggak?
pakai badan, pakai otak. Banyak juga itu kita kerahkan untuk menuntut ilmu. Itu juga ibadah yang utama ya. Setelah ibadah yang fardu, maka perbanyak ibadah yang sunnah, dan sunnah yang paling utama adalah menuntut ilmu. Jadi tadi dikatakan sholat utama, tapi sebenarnya kalau sholat sunnah dibanding menuntut ilmu, tetap menuntut ilmu lebih utama ya. Menuntut ilmu lebih utama. Jadi kalau udah tahu pentingnya menuntut ilmu, kita ini sebenarnya tidak perlu memperbanyak ibadah aneh-aneh lah. Biarlah orang memperbanyak ibadah apa, yang zikir, yang sholat sunnah, yang puasa sunnah, macam-macam. Antum berbanyak menuntut ilmu, antum paling besar pahalanya. Ini serius. Ulama sepakat seperti itu. Silahkan orang capek untuk ibadah macam-macam yang sunnah ya. Antum gak sempet itu karena sibuk menuntut ilmu, jauh lebih baik. Yang penting sunnah ya. Kalau yang wajib jangan tinggalkan. Kita tunaikan semua yang wajib, termasuk kewajiban pada orang tua, kewajiban pada manusia yang lain. Nah, selebihnya kita pakai untuk menuntut ilmu. Kewajiban menafkahi keluarga juga itu wajib. Artinya jangan gara-gara menuntut ilmu terus nggak menafkahi keluarga. Itu berarti meninggalkan kewajiban ya. Setelah kewajiban kita berbanyak apa? Untuk menuntut ilmu. Kemudian kata ulama, ibadah maliyah atau harta yang paling utama adalah zakat. Jadi zakat itu ibadah harta yang paling utama karena dia rukun Islam. Dan dia sering digandengkan dengan sholat. Ibadah harta banyak. Ada zakat, itu yang wajib. Yang lainnya sunnah rata-rata. Nafkah itu ada yang wajib ya, nafkah itu infak. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Sedekah sunnah. Hibah sunnah. Kemudian wakaf sunnah. Kemudian ya semualah bentuk-bentuk derma dengan harta kita banyak sekali ya. Termasuk infak untuk diri kita sendiri itu juga bisa ibadah. Contoh membeli baju buat apa? Buat ibadah. Kita membelanjakan harta kita membeli baju itu juga infak yang bisa bernilai ibadah ya. Maka itu semuanya ada niat. Tapi kalau nggak niat ya udah gitu-gitu doang, nggak ada hasil, barangkali nggak ada pahalanya. Jadi semua pengeluaran uang itu upayakan ada niat ya, biar ada pahalanya. Itu semuanya adalah ibadah. Mencari uang ibadah, mengeluarkan uang ibadah, semua jadi ibadah. Jadi mukmin itu hidupnya penuh dengan ibadah. Penuh dengan ibadah. Mengeluarkan diri dari rumah, masuk ke dalam rumah, ibadah semua. Di luar rumah ibadah, di dalam rumah ibadah. Itu kehidupan yang indah sekali sebenarnya. Dan itu bisa asal orang punya niat. Jadi memang menguasai ilmu niat itu penting sekali. Akan menjadi orang yang paling efektif dan efisien hidupnya, sama-sama 24 jam, tapi hasilnya bisa mengalahkan orang yang umurnya ratusan tahun. Kalau ada ya, umat dulu ratusan tahun, kita diberi umur pendek, tapi berkahnya bisa mengalahkan orang-orang dulu. Contoh keberkahan umur kita, Allah berikan kepada kita Lailatul Qadar. Ini Lailatul Qadar cuma 1 malam dalam setahun. Cuma 1 malam dalam setahun. Itu apa? Banyak orang yang tidak memanfaatkan. Coba, 1 malam dalam setahun nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ini kan luar biasa sebenarnya. Tapi sedikit orang memanfaatkan. Tapi 1 malam itu memang tidak ditentukan tanggalnya. Dia terpencar di antara tanggal-tanggal ganjil di 10 terakhir Ramadan. Jadi 5 sebenarnya. Ada 5 malam yang kemungkinan terjadi apa? Lailatul Qadar. Ya sudah, 5 malam enggak usah tidur. Bisa enggak? Sangat bisa. Tapi kemungkinan yang kenyataan yang terjadi hanya orang enggak memanfaatkan momen itu. Itulah kejahilan ya. Kejahilan atau kedunguan, enggak tahu saya mana yang lebih pas. Yang jelas orang udah tahu tapi enggak mau dungu berarti kan. Bagaimana Allah siapkan pahala yang super besar dengan waktu yang sangat singkat, tapi hasilnya mengalahkan orang ibadah 1000 bulan.
83 tahun 4 bulan. Kan kita umurnya belum sampai segitu ya. Sama udah 83. Kalau ada yang sudah 84 tahun sekarang, apakah ibadahnya selama itu? Kan enggak, ada masa kecil, ya kan? Berarti dikurangi masa sebelum balik. Balik yang ideal 15 tahun. Berarti belum ada 84 tahun juga beribadah. Baru 70-an tahun. Dan 70 tahun dan 69 tahun itu enggak mungkin juga kita ibadah terus kan? Pasti ada tidur, pasti ada bermain, pasti ada sia-sia banyak sekali. Coba, ini 83 tahun 4 bulan dinilai ibadah semua. Luar biasa. Bahkan kata Allah itu khairun, lebih baik, bukan sama dengan, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini contoh bagaimana umat Islam ini tidak cerdas sebenarnya. Tidak cerdas mereka. Mengaku cerdas, bisa menemukan penemuan-penemuan teknologi atau menggunakan teknologi juga harus butuh kecerdasan juga. Tapi mereka nggak paham ngitung tentang Lailatul Qadar itu. Paham sih paham, tapi nggak beriman. Itu lemah iman tuh masalahnya. Jadi yang paling bermasalah sebenarnya apa? Faktor keimanan. Kalau kita punya iman, kita tidak membiarkan kesempatan sekecil pun, sekecil apapun, karena kita kesempatan nggak akan berulang kan. Umur itu terus berjalan, waktu terus berjalan dan gak akan pernah kembali. Itu artinya kesempatan tak datang 2 kali. Nah, waktu tidak akan pernah datang 2 kali. Makanya mestinya kita harus lebih efektif dan efisien lagi ya, memanfaatkan umur, karena umur kita pendek. Ya, umur kita pendek. Harusnya kita banyak menangisi umur kita ya. Kenapa udah setua ini, udah bukan dewasa ya, belum tentu dewasa juga. Sudah setua ini ya, tapi prestasinya kok kalah dengan anak-anak kecil ya, itu harus kita tangisi yang begitu. Ada anak kecil 5 tahun udah hafal Quran, nah kita dulu 5 tahun ngapain gitu. Jangan bilang 5 tahun, 50 tahun aja belum hafal Quran gitu. Ya kemana aja kita selama ini, hidup nyari apa aja gitu, nyari dunia, kesenangan dunia, sampai tidak ingat tentang apa, persiapan hidup setelah kematian. Nah, itu kebanyakan kita begitu ya. Perlu makanya introspeksi diri, terus koreksi diri. Jangan buang-buang kesempatan, jangan buang-buang waktu. Maka paling efektif saya katakan tadi, menuntut ilmu. Itu waktu kita efektif, efisien, penuh dengan kebaikan insyaallah. Ini serius ya. Antum gunakan maksimal itu. Umur antum, malam terutama. Kalau siang mungkin banyak keluar rumah, malam ketika di rumah dan manfaatkan untuk menuntut ilmu sebanyak mungkin. Hafalkan, semua dihafal kalau bisa menghafal. Kalau nggak kuat, udah capek ngafal, tinggal baca, memahami, mendalami. Itu juga capek menulis, membahas, mencari, meneliti dan seterusnya. Nah, itu kalau sudah sampai tingkat begitu, itu hidup paling indah itu. Paling efektif, efisien. Nah, nanti ketika sudah berwujud menjadi amalan, amalan didasari ilmu. Berwujud menjadi ucapan, ucapan didasari ilmu. Dan ucapan serta perbuatan yang berdasarkan ilmu itu akan menjadi teladan bagi orang lain, akan dicontoh orang lain, diikuti orang lain, dan akan menjadi apa? Sumber pahala yang tanpa batas. Ini luar biasa ya, kalau orang bisa punya ilmu seperti itu. Nah, itu efisien hidupnya. Hanya sekali mengatakan tentang misalnya khutbah tentang keutamaan sedekah. Gara-gara itu jamaah dari misalnya 100 jamaah tergerak 10 orang lah lumayan langsung sedekah, rajin sedekah gara-gara itu. Itu sedekah orang-orang itu, kalau satu orang dapat pahala 1 juta taruhlah, maka dapat 10 juta. Itu yang ngomong tadi, yang khutbah dapat 10 juta padahal enggak ngeluarin apapun. Hanya ngeluarin kata-kata. Ini contoh bagaimana efektif dan efisiennya ilmu bisa menghasilkan pahala super besar. Jadi begitu ya. Makanya ya itulah, perhatikan ya, kalau kita belajar agama ini, lihat ada amalan yang paling utama ini, amalan paling utama ini. Kita kalau tahu amalan paling utama, yang paling utama itu adalah ilmu. Semua, dari semua amalan sunnah. Kemudian
Jadi disebut wadzalika dinul qayyimah oleh Allah, itulah agama yang lurus ya. Karena Allah mensifati agama ini seperti siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jadi agama ini adalah jalan yang lurus. Kata Allah dalam surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqimah, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Jadi agama ini adalah jalan Allah yang lurus. Ikutilah dia. Wala tattabi'us subula, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan sempalan yang menyimpang. Jangan ikuti jalan sempalan. Kenapa? Fatafarraqu bikum an sabili, karena akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap rakaat kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Itu dinul qayyimah, agama yang lurus. Apa itu siratal mustaqim? Sebagian ahli tafsir mengatakan siratal mustaqim adalah jalan Rasulullah SAW. Yang lain mengatakan siratal mustaqim adalah jalannya Abu Bakar, Umar, dan para sahabat yang lain. Ya, jalannya sahabat seperti Abu Bakar dan Umar. Kemudian yang lain lagi mengatakan siratal mustaqim itu adalah al-haq. Ya, kita minta al-haq dari Allah Ta'ala. Sebagian lagi mengatakan siratal mustaqim itu ilmu dan amal. Ya, kita minta ihdinas siratal mustaqim, maksudnya minta ilmu dan amal. Makanya berikutnya Allah bilang ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan yang engkau murkai, orang yang engkau murkai dan orang yang sesat. Orang yang Allah murkai itu yang punya ilmu tapi enggak beramal. Orang sesat itu beramal tapi enggak pakai ilmu. Makanya siratal mustaqim berarti apa? Ilmu dan amal. Ya, ilmu dan amal. Sebagian lagi mengatakan siratal mustaqim itu adalah Islam. Ya, ini memang Islam. Yang lain lagi mengatakan siratal mustaqim adalah as-sunnah. Ya tadi ada sunnah Rasul, bukan as-sunnah, Al-Qur'an dibilang. Siratal mustaqim adalah Al-Qur'an, dan ini yang juga disebut dengan hablullah, tali Allah yang kokoh, yang kuat, atau urwatul wuthqa, ya, tali Allah yang kokoh. Dan itu semua penafsiran itu benar ya. Jadi siratal mustaqim yang kita minta setiap rakaat itu memang apa? Dia berupa jalan Rasul. Tidak disebut siratal mustaqim kalau bukan meniti jalan Rasulullah SAW. Kemudian jalan sahabat juga. Karena sahabat hanya mengikuti jalan Rasul. Adapun setelah sahabat baru mulai ada jalan sempalan. Maka jangan ikuti jalan yang tidak mengikuti jalan Rasul dan para sahabat. Jalan Rasul dan para sahabat itu juga al-haq. Itulah kebenaran yang berisi ilmu dan amal. Kemudian dia juga Islam, dan dia juga Al-Qur'an. Karena memang Al-Qur'an itulah pedoman utama yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana kata Aisyah, kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlak Rasul itu adalah Al-Qur'an. Jadi begitulah yang kita minta setiap rakaat. Sadarilah ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, kita sedang minta itu, minta ilmu, minta amal, ilmu di atas jalan Rasul dan para sahabat yang berupa kebenaran, yang berupa Islam dan Al-Qur'an. Jadi itu semua kita minta setiap rakaat. Kemudian wa dalil siam, dalil siam adalah firman Allah Ta'ala. Ini semua rata-rata sudah hafal ini ya. Ini dalil paling populer, setiap Ramadan diulang-ulang berkali-kali. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dulu SMP saya ngapal ini padahal enggak ngapal Quran. Nah, saking seringnya memang diperdengarkan. Jadi sahihnya di sini ada kata kutiba. Kutiba artinya wujiba atau furido, diwajibkan, difardukan, menunjukkan bahwa siam itu adalah ibadah yang hukumnya wajib, siam Ramadan.
Dan ketika Allah mengatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang sebelum kalian, ini di dalamnya terkandung unsur tasliyah atau hiburan. Ya, kita terhibur, oh ternyata bukan cuma kita yang disuruh siang, ya orang dulu juga siang. Artinya lebih ringan jadinya gitu. Jadi tugas itu kalau kita sendiri yang mengemban itu berat gitu. Kamu lakukan tugas ini, berat banget. Dulu saya juga begitu. Dulu kakek juga begitu. Artinya ketika ditunjukkan dulu begitu akan menjadi lebih ringan gitu, hiburan. Apalagi siamnya umat dulu itu lebih panjang dari kita ya. Siamnya umat Nabi Musa dulu sehari semalam cuma sekali makan. Tapi kita kan 2 kali, ada sahur ada buka. Dulu sekali buka dan sahur sudah itu. Tengah malam buka dan sahur sekaligus. Jadi puasanya sampai malam, sampai terbit bintang-bintang ya. Entah mungkin sekitar jam 8 mungkin enggak tahu lah, pokoknya malam. Nah, kita lebih ringan, cuma sampai maghrib. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan ini target yang sangat indah ya. Kalau kita siam, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa. Di dunia bertakwa artinya menjadi orang yang melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itulah orang yang bertakwa. Dan hakikat takwa itu di akhirat. Bagaimana takwa di akhirat? Takwa itu artinya mengambil perlindungan dari adab Allah. Jadi kalau kita bertakwa di akhirat artinya apa? Kita dilindungi dari adab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang di dunia rajin saum, di akhirat dilindungi dari neraka. Makanya Nabi mengatakan orang siapa yang berpuasa di jalan Allah, ba'adallahu bainahu wa bainan nari sab'ina kharifan. Allah akan jauhkan antara dia dengan neraka sejarak 70 tahun. Jadi sekali puasa, sehari puasa, begitu keutamaannya. Luar biasa kalau orang itu rajin puasa. Dan puasa itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Tunaikan yang wajib dulu, baru bisa ditambah dengan yang sunnah. Dan ibadah saum ini termasuk ibadah yang tidak mengganggu belajar. Ya, bisa dibarengi. Kita belajar sambil saum bisa. Syekh Albani contohnya, beliau termasuk ulama yang rajin saum. Ditanya oleh Syekh Ali, kenapa saya kok rajin sekali saum? Beliau menjawab ada 3 alasan. Yang pertama, ibadah. Jelas itu alasan paling penting, ibadah. Jadi efektif hidupnya penuh dengan ibadah. Jadi seharian penuh dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama berapa jam itu puasa itu? 12 lebih 14 atau kurang ya. Pokoknya sekitar 13 jam lah. 13 jam itu dinilai ibadah semua. Tidurnya pun dinilai ibadah. Itulah saum. Jadi ibadah yang juga efektif itu saum. Kemudian kata Syekh Albani, dan saum ini tidak mengganggu ibadah yang lain. Sambil saum bisa sholat, sambil saum bisa belajar, sambil saum bisa sedekah, sambil saum bisa macam-macam ya. Cuma memang badan tidak sekuat kalau tidak saum. Ya tidak masalah, ya dikurangi tidak masalah ibadah yang melelahkan. Tapi dulu para sahabat itu saum sambil jihad, sambil perang. Itu menunjukkan orang saum gak harus lemah. Itu perang Badar, Ramadan dan menang. Artinya apa? Dalam kondisi saum orang itu kuat. Masya Allah, luar biasa. Jadi gak ada alasan bagi kita saum itu lemah gitu. Tapi kalau orang memang tidak bisa puasa sunnah, ya tidak masalah, jangan dicela juga kalau itu sunnah ya. Mungkin dia mengurangi puasa sunnah karena biar semangat kerja jadi donatur, tidak masalah ya kan. Jadi hartawan kemudian
bisa bikin pesantren gratis atau rumah sakit gratis, itu bisa jadi lebih baik daripada yang rajin saum akhirnya kerjanya kelemar-kelemar, nggak punya duit ya, malah dipecat sama bos gara-gara sering puasa. Nah bahaya kalau kayak gitu. Saum dapat uang ngasih makan orang puasa kan nggak dikasih pahala. Iya, sama juga. Yang nggak bisa saum karena kaya, karena ingin cari duit, tapi setiap dapat duit dia bikin buka puasa bersama. Dapat untung itu, semua orang puasa pahalanya ngalir. Itu efektif orang kaya kan? Memang orang kaya itu menangan ya. Dia akan selalu menang itu. Kalau tahu caranya bagaimana menggunakan harta. Dia ngumpulin duit buat mendanai orang menuntut ilmu. Nanti jadi ulama, pahalanya ngalir semua ke dia. Luar biasa. Yang susah payah mencari ilmu itu, siang malam begadang, siangnya juga menuntut ilmu, capek. Itu orang yang kaya raya tadi nggak kecapean begitu kan? Orang nyari duit kan kalau udah bisnis jalan sendiri itu, bisnis jalan sendiri malah yang punya bisnis jalan-jalan. Artinya udah santai lah gitu. Ternyata bisa Pak meraih pahalanya orang yang menuntut ilmu mati-matian, masya Allah. Itulah orang kaya ya. Motivasi buat antum yang belajarnya agak malas-malasan. Mendingan jadi apa? Hartawan. Silakan jadi hartawan tapi dermawan gitu. Dan tahu kemana derma yang terbaik. Jangan cuma ngasih makan gembel-gembel yang nggak jelas gitu. Kadang-kadang senang bagi-bagi kepada orang-orang yang jalanan nggak jelas gitu. Orang nggak sholat dikasih. Kecuali kalau ngasih sambil nasihati, ayo ke masjid. Nanti kalau ke masjid saya kasih nasi kotak. Nggak mau. Mendingan nggak usah nasi kotak aja lah. Ya itu harus ada motivasi itu ya. Jangan cuma asal ngasih kepada sembarang orang. Tapi lebih efektif tadi untuk biaya pendidikan lebih bagus. Coba cari ada orang berprestasi dan dia miskin, banyak itu. Pengen sekolah, pengen belajar tinggi, pinter agama bahkan ya, rajin belajar Quran, belajar ngafal dan sebagainya, tapi nggak punya biaya untuk belajar. Sekolahkan sana sampai ke luar negeri, sampai ke Timur Tengah. Nanti kalau jadi ulama, antum tidur itu ulama itu berdakwah ke sana kemari, yang tidur ini dapat pahala. Nah, jadi sebab, makanya segala yang menjadi sebab itu akan mendapatkan pahala musababnya yang disebabkan ya. Jadi begitulah efektifnya orang punya duit, itu juga penting ya. Tergantung orang, kadang-kadang ada cita-cita begitu. Kalau gitu saya jadi orang kaya aja. Pas jadi orang kaya lupa dengan niat awal ya. Makanya ditulis, dijadikan kayak piagam gitu, disegel, kasih materai juga, tempel gitu. Perjanjian dengan diri sendiri gitu. Jangan lupa dengan niat awal. Kemudian wa dalil hajj, dan dalil haji. Tadi Syalbani satu lagi kurang ya, kata Syalbani satu lagi manfaat dari saum itu tidak tidak mengganggu ya. Yang ketiga itu apa? Mengencarkan otak. Begitu kata beliau, dan ini tidak cuma perkataan Syalbani, ulama banyak mengatakan penuntut ilmu itu dianjurkan untuk sering lapar. Barang siapa yang sering kenyang itu sulit untuk bisa memahami atau menghafal ilmu. Hafalan terutama itu butuh kepada konsentrasi, dan konsentrasi lebih kuat ketika kita dalam kondisi tidak terlalu kenyang, tapi nggak terlalu lapar juga. Maksudnya jangan kekenyangan lah intinya. Karena orang kenyang itu pasti ngantuk ya nggak? Ngantuk gimana bisa ngapal? Baru ngapal 2 ayat udah kepala berat banget itu, udah disangga kanan kiri. Ya nggak hafal-hafal kalau kayak gitu. Maka untuk bisa hafal jangan terlalu kenyang itu perut. Termasuk ibadah malam pun begitu ya. Kenapa orang dulu bisa ibadah malam? Di antara resepnya mereka nggak makan malam. Kalau makan ya sedikit, ada secukupnya, itu bisa kuat nanti ibadah malam. Termasuk juga tidak terlalu capek kegiatan siang. Nah, mereka dulu, orang salaf dulu itu memang menjadikan malam itu sebagai kehidupan mereka. Jadi malam itu hidup, nggak cuma
kota Batam yang malamnya hidup ya. Kalau orang dulu kehidupan mereka memang di malam hari, orang-orang soleh dulu. Bukan berarti siang tidur terus juga tidak. Artinya malam itu dimanfaatkan untuk qiyamul lail, untuk menuntut ilmu. Dua itu. Antara qiyamul lail dengan menuntut ilmu lebih utama menuntut ilmu. Ya, makanya gunakan malam-malam untuk menuntut ilmu sebanyak mungkin. Itu kesempatan paling mudah itu malam hari. Apalagi yang siang kerja ya, tentu saja nggak punya waktu kecuali malam. Maka manfaatkan malam-malam untuk belajar. Dan itu harus dimulai ya. Kalau nggak dimulai, nggak dicoba, nggak akan pernah terjadi. Kata-kata tadi yang kama kutiba ala ladina min qablikum, saya katakan tadi apa faedahnya? Terdapat hiburan. Ya, tasliyah, hiburan. Ya, itu hiburan atau membuat atau memberi keringanan bagi kita untuk melakukannya. Kemudian ada faedah yang lain juga, yaitu apa? Menunjukkan pentingnya siam sampai Allah fardukan kepada seluruh umat. Kalau nggak penting nggak mungkin diwajibkan kepada seluruh umat. Jadi ini menunjukkan betapa cintanya Allah kepada siam. Allah cinta siam, makanya Allah wajibkan kepada umat-umat terdahulu, termasuk umat terakhir, umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian di situ juga terdapat isyarat ya. Dalam kata kama kutiba ala ladina min qablikum, ini terdapat isyarat apa? Isyarat bahwasanya Allah Ta'ala menyempurnakan bagi umat ini agamanya. Jadi dulu sudah Allah syariatkan, sekarang disyariatkan lagi, tapi disempurnakan, makin disempurnakan. Jadi keutamaan yang ada pada umat dulu, umat ini tidak kelewatan, ya, tidak ketinggalan. Apa yang pernah terjadi di zaman dulu sebagai sebuah kebaikan, Allah kembalikan lagi di umat ini, bahkan ditambahi dan disempurnakan. Jadi siam itu tujuannya agar kalian bertakwa ya, dari dunia dan akhirat. Jadi orang yang rajin siam itu cenderung di dunia itu lebih bertakwa dibanding orang yang jarang siam. Ya. Orang yang siam itu takut untuk maksiat. Kenapa? Karena nanti kalau dia maksiat, siamnya sah tapi pahalanya batal, kan rugi. Orang siam itu cari pahala gitu. Dan orang siam itu nggak bisa pamer kecuali cerita, ya kan? Makanya ini juga melatih ibadah rahasia. Siam ini ibadah rahasia, nggak ada yang tahu kecuali ditanya. Makanya jangan tanya orang, kamu puasa nggak usah tanya. Kalau pengen tahu undang makan aja, nggak usah juga ya. Artinya jangan ngetes orang siam atau nggak siam, itu nggak boleh ya. Nah, nggak boleh ngetes orang siam atau nggak siam. Nanya orang siam atau nggak siam itu nggak boleh, ya, kecuali memang ada hajat. Ada ulama mengatakan jangan kamu tanya kepada fulan kamu siam atau tidak. Kenapa? Jawaban apapun akan membuat dia riya. Kenapa? Kalau dia jawab iya, itu bisa riya. Kalau dia jawab tidak, kemudian dia malu, itu juga riya. Sama aja gitu. Artinya bahaya pertanyaan tentang ibadah itu bahaya. Kamu sholat malam nggak semalam? Bahaya. Ngapain ditanya itu malam-malam rahasia tuh? Ya, sholat malam itu ibadah rahasia, baca Quran ibadah rahasia, dzikir ibadah rahasia, belajar pun ibadah rahasia. Banyak kita bisa merahasiakan belajar kita. Kemudian siam itu ibadah rahasia, sedekah juga bisa rahasia. Dan secara umum ibadah-ibadah rahasia itu lebih utama daripada yang terang-terangan. Ya, seperti sedekah disebutkan dalam Quran ya, bahwasanya intu til fuqara
gimana? Intub du sadaqat fa ni'mahi. Kalau kamu menampakkan sedekah maka itu bagus. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, tapi kalau kamu sembunyikan dan kamu berikan kepada orang fakir langsung sembunyi-sembunyi, dan itu lebih bagus. Maka itu lebih bagus. Jadi ibadah rahasia itu penting ya. Maka siam ini termasuk latihan ibadah rahasia. Kalau kita bisa memperbanyak ibadah rahasia, maka keikhlasan kita terlatih. Berarti kita belajar bagaimana hidup untuk Allah, bukan untuk manusia. Enggak peduli lagi dengan penghargaan orang, enggak butuh penghargaan manusia. Enggak ingin mengejar ridho manusia. Terserah orang ridho ya, terserah enggak masalah. Yang penting ridho Allah nomor satu. Itulah keikhlasan ya. Makanya siam itu melatih itu. Jadi kalau orang siam masih juga rajin maksiat, itu berarti siamnya bukan mencari pahala dari Allah. Barangkali dia ingin dikenal sebagai Pak Siam, Pak Haji, Pak Siam gitu. Cuma Pak Haji yang disebut ya. Kalau boleh disebut juga Pak Zakat, Pak Siam, itu mau rebutan orang punya gelar itu. Ya setidaknya walaupun nggak digelari tapi ingin dianggap, diakui, diketahui bahwasanya rajin siam. Nah, ini termasuk fenomena yang kurang bagus menurut saya, wallahu alam ya. Itu acara buka bersama Senin Kemis. Sedangkan yang buka bersama Ramadan itu juga banyak ulama mengkritik ya. Nggak ada contohnya dari salaf gitu. Bikin acara buka bersama, apalagi buka bersama alumni, alumni SD, SMP, SMA. Nah, itu jelas nggak dianjurkan ya. Ada temu kangen nanti ya, apalagi ikhwan akhwat gitu. Bukan ikhwan akhwat, cowok cewek gitu. Jadi bahaya ya. Dan memang nggak ada contohnya dari salaf. Yang ada itu memberi buka bersama. Yang memberi tapi jangan dibikin acara, jangan dibikin momen kumpul gitu di mana indah. Jadi kalau salah dulu caranya manggil orang ke rumahnya, udah gitu selesai. Jadi itu harus kumpul-kumpul semua orang iuran nanti bikin buka bersama. Itu nggak dicontohkan sebenarnya. Ya wallahu alam itu terjadi di banyak masyarakat kita sekarang juga, masyaallah Senin Kemis banyak. Ini kurang dianjurkan. Kenapa? Orang bagaimana bisa merahasiakan ibadah saum kalau begitu caranya? Nggak rahasia lagi jadinya. Ya nggak saum aja ngerasa jadi ngerasa saum. Iya. Iya, bukan biasa dikiranya saum padahal enggak. Ini udah menipu orang, makan gratis lagi. Jadi Pak saum, rajin saum padahal cuma ikut buka bersama gitu. Masya Allah. Bahaya. Itu bahaya sebenarnya ya. Entahlah kenapa banyak orang yang begitu. Entah itu anjuran dari ustadz siapa saya juga nggak tahu. Jangan-jangan bukan ustadz juga ya. Orang-orang semangat beribadah gitu. Semuanya diprogram. Tidak semua yang diprogram itu bagus. Tidak semua. Karena kalau itu bagus, sahabat udah mendahului kita. Ya, ada ulama yang mengatakan nggak ada contohnya buka bersama itu. Nggak ada contohnya dari salaf. Jadi buka sendiri-sendiri di rumah. Kalau mau undang orang ke rumah, itu pun Ramadan gitu. Karena kalau Ramadan semua orang puasa kan. Nah kalau bukan Ramadan ini orang puasa sunnah mau rahasia nggak bisa jadinya. Ibadah saum itu ibadah rahasia. Ya, kalau sampai ditampak-tampakkan ya udah nggak rahasia lagi, susah. Saya nggak mengatakan ini haram ya, langsung fatwa ini dibawa kemana-mana nanti repot juga, kontroversi. Yang jelas begitu. Kalau menurut saya pribadi ini saya kurang sependapat dengan hal begitu. Kemudian ya jadi orang saum itu orang yang akan meninggalkan dosa-dosa ya, makanya la'allakum tattaqun. Karena kalau dia nggak tinggalkan dosa, puasanya sah tapi pahalanya batal. Nabi mengatakan apa? Malam yada qaula zur wa amila bihi falaysa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang enggak meninggalkan perkataan dusta atau amalan dusta, maka Allah enggak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi enggak diberi pahala orang yang tidak meninggalkan dusta. Itu contoh dosa saja. Sebenarnya semua dosa bisa menghilangkan pahala puasa. Ya. Jadi makanya orang puasa itu cenderung akan menjaga jawarihnya, anggota badannya dari dosa-dosa. Itulah hikmah besar sebenarnya, itulah la'allakum tattaqun.
Makanya kalau orang puasa masih juga rajin ghibah, itu udah menahan diri dari makanan yang halal, malah dia makan bangkai saudaranya, haram ya. Nah itu bahaya. Gimana orang puasa kok malah ghibah, puasa malah ngerumpi, puasa malah nonton gosip-gosip. Dan itu terjadi Ramadan acara gosip laris juga gitu. Ya kan nggak paham bagaimana Ramadan itu apa gitu kan. Bahkan ada sinetron syar'i katanya. Religius. Gimana Ramadan ini lihat-lihat aurat juga. Makanya orang kalau rajin puasa itu cenderung akan menjaga mata, menjaga telinga, menjaga anggota badan dari dosa-dosa. Karena dia tahu akan sia-sia puasanya ketika melakukan dosa. Pahalanya bisa batal. Ya, itulah bahayanya orang yang melakukan perbuatan dosa ketika saum. Wa dalil haji, dan dalil haji qauluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hijjul bait. Jadi kadang disebut hijju, kadang disebut hajju. Hijjul bait, haji ke rumah. Haji itu artinya menuju ke rumah. Rumah di sini pakai alif lam tertentu, maksudnya Ka'bah. Jadi berhaji itu menuju Ka'bah untuk tawaf di Ka'bah. Man istata'a ilaihi sabila. Khususnya adalah orang yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Jadi pertama alan nas berarti atas manusia semuanya. Itu awalnya gitu. Habis itu ditaksis, dikhususkan, khususnya bagi orang yang mampu. Kalau nggak mampu nggak wajib. Ya. Awalnya wajib, tapi dikhususkan lagi oleh Allah, khusus bagi yang mampu. Kalau nggak mampu tidak wajib. Makanya jangan takut mati walaupun belum berhaji. Kalau memang belum mampu. Yang takut mati karena belum haji itu bagi orang yang mampu. Sudah mampu berhaji tapi belum daftar haji, kemudian mati, harusnya takut. Karena dia mati meninggalkan kewajiban. Ya, bahaya. Makanya yang merasa belum bisa bayar pendaftaran berapa? 25 juta ya. Belum naik kan? Belum. Gara-gara Covid naik kan. Itu 25 juta itu berarti kalau kita bisa daftar 25 juta kita sudah mampu, maka wajib haji. Wajib daftar dulu gitu, karena kita harus antri kan. Kalau yang punya duit lebih ya bisa langsung berangkat, silakan. Berapa 200 juta atau berapa mungkin langsung gitu ya silakan. Berarti orang-orang kaya harus langsung berangkat itu, nggak pakai antri. Ya, punya duit miliaran antri juga. Ini orang pelit kalau kayak gitu. Nanti kalau keburu mati gimana? Itu namanya mati meninggalkan kewajiban. Itu bisa haji cepat sebenarnya tapi mau antri. Maka yang mempunyai antri segera antri. Ya, karena umur kita terbatas. Jangan nunggu nanti akhirnya apa? Ternyata pas daftar udah tua, ya tinggal nunggu mati. Antrian belum cukup tiba-tiba mati. Belum sampai ke antriannya udah mati duluan. Ini bahaya nih. Menunda-nunda padahal dulu udah bisa daftar tapi nggak daftar. Ini termasuk meninggalkan kewajiban ya. Dan itu termasuk mati yang meninggalkan kewajiban, itu bahaya, seperti itu dosa. Man kafara, siapa yang kufur terhadap perintah haji ini, mengingkari ya, nggak mau haji gitu. Fa inna Allah ghaniyun 'anil alamin. Allah nggak butuh dari semesta alam. Allah nggak butuh haji kamu, nggak butuh gitu. Terserah kamu nggak mau ya terserah kamu. Kamu sendiri yang menerima resiko itu. Allah nggak rugi gitu. Allah nggak butuh haji kamu. Makanya orang-orang yang kaya, badannya sehat, tapi nggak juga daftar haji, nggak berangkat haji, itu orang-orang yang nggak dipanggil oleh Allah. Allah nggak butuh mereka memang. Yang mau dibilang medali. Maka segera daftar ya, yang punya harta segera daftar. Pergi haji atau ibadah haji termasuk rukun Islam. Hukumnya wajib dan rukun Islam, itu penting sekali. Sementara memiliki rumah, rukun apa? Rukun rumah tangga. Bukan rukun Islam ya. Jadi
tentu saja yang rukun Islam lebih penting daripada yang bukan rukun Islam. Kita nggak wajib punya rumah, ya. Terus kalau nggak punya rumah gimana? Ya sudah, tinggal di bawah pohon kan, di mana gitu. Ya kasihan anak istri. Ya jangan nikah dulu kalau belum bisa menyiapkan rumah. Dan menyiapkan rumah tempat tinggal tuh nggak harus punya gitu, bisa ngontrak gitu kan, bisa ngekos. Ya bisa juga bikin rumah-rumahan dari pelepah pisang atau apa gitu. Pokoknya rumah gitu, bisa untuk tinggal gitu. Nggak ada kewajiban harus seperti yang lain gitu, yang bisa tinggal asal mau ya nggak masalah gitu. Artinya itu nggak wajib gitu, nggak wajib harus punya rumah seperti kawan gitu, nggak harus. Rumah yang paling sederhana. Orang seperti ini banyak ini ya terjadi, orang kampung miskin, nenek-nenek gubuk reot rumahnya, dia cuma ngumpulin apa itu, daun pisang dijual ke pasar, dikumpulin, ditabung, pergi haji. Orang kota gajinya per bulan 10 juta atau lebih, bahkan penghasilannya berlebih banyak, enggak daftar haji, sampai mati enggak pergi haji. Coba lihat, itulah perbedaan iman, perbedaan keimanan di situ. Orang kalau punya iman ya Allah wujudkan, bisa sampai ke Masjidil Haram, Allah panggil ke sana. Nah, orang yang enggak punya iman enggak dipanggil-panggil sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah panggilan Allah, terserah Allah mau panggil siapa. Sama seperti itu ya. Jadi ibadah haji ataupun ibadah apapun itu panggilan Allah semua sebenarnya. Contoh sholat, dipanggil nggak ke masjid? Hayya 'alas sholat, itu panggilan. Siapa yang terpanggil? Ya nggak semua orang terpanggil. Padahal orang Islam banyak yang nggak datang ke masjid juga. Padahal orang Islam, berarti memang nggak dipanggil sama Allah, hatinya belum dipanggil sama Allah. Menuntut ilmu tuh banyak orang yang nggak terpanggil untuk menuntut ilmu. Makanya orang hidup rela dalam kehinaan, kebodohan. Hina dalam kebodohan. Makanya dulu Mas Syafi'i mengatakan apa? Barang siapa yang tidak mau hina sesaat untuk menuntut ilmu, dia akan menenggak kehinaan seumur hidupnya. Sesaat menuntut ilmu itu hinanya sebentar sebenarnya. Menuntut ilmu kok hina? Iya hina karena dia harus meninggalkan kekayaan. Sekarang kan orang ukuran kemuliaan kan dengan kekayaan, jabatan, sebagainya. Penuntut ilmu nggak punya itu, nggak punya dunia, dia akan hina oleh masyarakat. Tapi sebenarnya dia akan mulia di sisi Allah. Maksudnya Imam Syafi'i hina di sini, hina di masyarakat, nggak masalah. Orang jangankan di masyarakat, di keluarga udah dihinakan. Si anak pertama dokter, anak kedua insinyur, anak ketiga bisnismen, anak keempat politikus, anak terakhir penuntut ilmu. Siang anak terakhir kan begitu. Coba kalau ditanya-tanya sama kawan gitu, gimana anak-anak sekarang? Oh alhamdulillah yang pertama ini udah. Oh yang terakhir gimana? Payah tuh yang terakhir, cuma mondok. Dan itu sudah menjadi omongan di mana-mana. Orang itu ragu dan malu ketika punya anak mondok. Jadi menuntut ilmu agama itu rendahan, dihinakan oleh masyarakat. Nah itu kata Mas Syafi'i, barang siapa yang gak mau hina sesaat menuntut ilmu, dia akan menenggak kehinaan sepanjang hidup. Sepanjang hidup gak cuma sampai mati, sampai di akhirat. Hina sampai masuk neraka. Gara-gara apa? Tidak punya ilmu. Jadi gak boleh kita sia-siakan kesempatan menuntut ilmu itu. Dan itu kembali ke panggilan Allah lagi. Memang orang gak terpanggil gimana lagi? Mau dipaksa, ibaratnya orang tua udah ngoprak-oprak pakai tongkat ini. Belajar sana, berangkat gitu. Tetap nggak mau berangkat juga. Katanya mau berangkat ke sekolah, ternyata mampir ke warung kopi gitu. Ya ada saja orang begitu ya. Itu cuma sekolah umum, padahal apalagi sekolah agama lebih berat ya. Orang sudah dipondokin sama orang tuanya, ternyata di pondok apa? Malah bikin fitnah ya, bikin masalah, bikin kekacauan. Ya itu tidak sedikit. Anak saya itu di pondok kenal game aneh-aneh, kenal ini aneh-aneh itu di pondok. Kalau nggak pondok mungkin nggak kenal, mungkin. Wallah. Yang jelas tidak sedikit ya di pondok itu justru banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena memang kesadaran belum muncul, itu paksaan. Belum sadar untuk menuntut ilmu agama, padahal itu tempatnya.
Mereka banyak yang di pondok hanya terpaksa. Itu anak-anak ya. Sekarang yang tingkat dewasa, yang tingkat tua, tingkat bapak-bapak begini, hanya bisa nyuruh anaknya belajar, tapi bapak nggak belajar. Coba kalau anaknya bilang, sana belajar ke pondok, kata anak, bapak juga enggak. Apa kata bapaknya? Bapak udah pernah, cuma pernah, tapi mana hasilnya? Mana ilmunya? Kayak ada ini saya dengar langsung ya, orang tua nyuruh anak cucunya, bahkan anak yang terkecil, masih kecil, dibilang sana ke masjid tuh, belajar TPQ sana. Bapak juga nggak ke masjid, bapak sudah pernah. Jadi nggak ke masjid juga, sholat aja nggak sholat gitu, udah pernah katanya. Kurang ajar kayak gitu. Itu yang sholat aja dibilang udah pernah, apalagi belajar ya. Masya Allah, belajar ini seakan-akan hanya tugas anak-anak saja ya. Masyarakat kita sudah menganggap begitu. Menuntut ilmu itu sepanjang hidup. Selama kita masih punya nyawa, kita wajib menuntut ilmu ya. Tidak ada kata berhenti untuk belajar, terus belajar sampai mati. Belajar, mengajar, belajar, beramal, mengajar, gitu. Hidup yang indah itu. Itulah hidupnya para nabi. Kan nggak ada tugas atau profesi, katakan itu profesi, yang lebih mudah daripada profesi para nabi, para rasul. Apa kehidupan rasul? Dapat wahyu, diamalkan, diajarkan, sudah sampai mati begitu. Itulah kehidupan yang terindah. Jadi kita juga begitu, belajar wahyu, diamalkan, diajarkan, mati. Itu prestasi yang paling tinggi. Begitu. Siapa yang paling banyak belajar, dia paling bagus amalnya dan paling banyak memberi manfaat bagi orang lain. Man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu ke sana, perjalanan ke sana. Jadi kemampuan di sini bisa ada dua ya, kemampuan material dan kemampuan fisikal. Jadi memang ada orang yang duitnya banyak tapi fisiknya udah lumpuh, nggak bisa duduk di atas unta saja, nggak bisa ya, zaman dulu begitu. Maka itu dikatakan tidak mampu sudah, nggak usah digotong-gotong, repot ya, capek, udah nggak mampu itu. Ada orang yang badannya sehat tapi nggak punya duit, itu juga tidak mampu. Maka orang yang tidak mampu tidak salah, yang salah itu orang sehat dan punya duit. Berapa duitnya? 25 juta ya, nggak usah banyak-banyak. Kadang-kadang cuma apa itu, iklan-iklan duniawi, cuma 50 juta itu segera datang. Yang haji 25 juta nggak daftar-daftar. Orang nggak beriman tuh kayak gitu tuh, lemah iman yang begitu. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Jadi begitu nih ancaman Allah ya. Kalau nggak butuh haji, ya sudah, Allah nggak butuh kalian. Allah nggak butuh semesta alam, Allah nggak butuh. Jadi artinya ibadah ini kebutuhan kita ya, bukan kebutuhan Allah. Jangan merasa berjasa gitu. Saya udah ibadah nih, udah punya jasa di hadapan Allah, nanti saya tagih. Nggak boleh kayak gitu, nggak ada. Ibadah kita itu adalah merupakan bukti syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang tidak terbatas, ya, nikmat yang sangat banyak. Bahkan kata ulama ya, kata-kata waman kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, ini dalil bahwa barang siapa yang meninggalkan haji padahal dia mampu, maka dia menjadi kafir. Tapi ulama kemudian menyatakan tapi kufurnya kufur asghar. Jadi dia cuma malas gitu, malas. Tapi kalau mengingkari kewajiban haji, kufur akbar. Jadi kalau orang nggak mau haji padahal dia mampu, itu kufur asghar. Tapi kalau orang nggak mau haji karena menganggap haji nggak wajib, itu berarti mengingkari kewajiban, itu kufur akbar, kafir, betul-betul kafir. Makanya wa man kafara di sini bisa dua makna itu, bisa kafir asghar, bisa kafir akbar. Ini pendapat jumhur ulama ya, jumhur ulama mengatakan kufur asghar. Berkata Abdullah bin Syakik
Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairu shalah. Dulu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat sesuatu atau tidak menganggap sesuatu dari amalan yang meninggalkannya adalah kekufuran selain sholat. Jadi artinya apa? Sahabat sepakat amal yang kalau ditinggalkan itu kufur adalah sholat. Selain sholat mereka tidak sepakat. Artinya ada yang berpendapat kafir, ada yang enggak gitu, seperti zakat. Tapi yang sepakat, semua sahabat sepakat meninggalkan amalan bisa kafir itu hanya sholat. Berarti meninggalkan sholat memang kafir. Nah ini juga harus diviralkan. Masih banyak orang Islam enggak mengerti tentang ini, meremehkan sholat banyak sekali. Jadi meninggalkan sholat itu hukumnya kafir. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Kan orang itu dikatakan masuk Islam apakah ketika dia bersyahadat atau ketika dia mengerjakan seluruh rukun Islam? Karena kan rukun salah satu menjadi syarat sah. Rukun menjadi syarat sah. Iya. Masa kata siapa? Enggak, kayak misalnya orang dikatakan sudah Islam ketika seluruh rukun Islamnya sudah terpenuhi. Ya. Jadi gini, orang Islam itu ada yang Islam dari lahir, ada yang Islam bukan dari lahir. Nah, kalau yang Islam dari lahir, maka ya sudah otomatis dia Islam, nggak perlu syahadat, nggak perlu ya syahadat kan untuk masuk Islam, syahadat 2 kalimat syahadat. Artinya dia otomatis sudah Islam. Cuma ketika sudah kan dari lahir tadi ya, ketika sudah balik dia wajib menjalankan kewajiban-kewajiban dalam Islam. Ketika tidak menjalankan kewajiban, nah baru dia bisa keluar dari Islam. Padahal dari lahir Islam. Itu yang dari lahir. Nah, ada pun orang yang tidak dari lahir, udah dewasa, tiba-tiba dia sadar kepengen masuk Islam, maka dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, otomatis sudah dinilai Islam. Kalau dia mati saat itu juga, dia nggak punya amal soleh, tapi langsung masuk surga. Ketika masuk Islam serius gitu, batal semua pahala, semua dosa semua gugur, dan dia juga belum punya amal soleh kecuali 2 kalimat syahadat, tapi dia sudah langsung masuk surga, nggak punya dosa. Nah, nanti kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka akan dituntut untuk mengamalkan kewajiban-kewajiban yang lain seperti sholat, rukun Islam yang lain. Nah itu tahapan berikutnya. Kalau disuruh sholat belum bisa, ya diajari dulu sholat begini caranya. Nah kalau sudah tahu, praktekkan sholat. Bahkan sebelum tahu sholat sebagaimana mampunya. Dulu ada sahabat yang nggak bisa bacaan-bacaan sholat, cuma disuruh tasbih, tahmid, takbir, dah. Itu sholatnya semuanya tasbih, tahmid, takbir, nggak masalah. Sebisanya. Nanti sambil belajar, terus belajar. Ya begitu. Ya, jadi adapun rukun Islam itu tidak sama dengan rukun sholat ya. Kalau orang meninggalkan rukun sholat hukumnya apa? Sholatnya batal. Tapi kalau orang meninggalkan rukun Islam tidak langsung batal kecuali sholat, kecuali syahadat sama sholat. Orang nggak mau syahadat ya bukan orang Islam. Orang nggak mau sholat bukan orang Islam. Tapi kalau nggak mau puasa, nggak mau zakat, nggak mau haji, di situ khilaf para ulama. Dan yang betul memang tidak langsung kafir, tapi kufur asghar. Ya, yang menjadi kafir kalau dia menganggap tidak wajib, mengingkari kewajibannya, nah itu baru kafir. Ya. Ya. Yang waktu dijelaskan bahwasanya perempuan itu tanpa mahram juga bisa melakukan haji. Sementara di dari satu riwayat perempuan itu tidak halal baginya melakukan safar dari masuk proses. Dan saya pernah bertanya kepada orang yang di dunia yang Haji. Dia berdalil tentang salah satu dalilnya diriwayatkan bahwasanya Rasulullah pernah bilang nanti akan ada di suatu masa perempuan itu berangkat dari satu negeri dan dia tahu di
dia tidak takut tinggalannya kepada Allah. Ya. Dan yang kedua katanya kalau tidak ditemani oleh mahramnya, si perempuan ini adalah telah dijamin keselamatannya oleh ulil amri. Ya. Itu bagaimana itu apa pendapat Ustaz tentang hal itu? Ya. Ya, masalah wanita pergi haji tanpa mahram, termasuk umroh juga. Umroh pertama dan haji pertama itu artinya wajib, ya. Ini yang wajib. Kalau yang sunnah, sepakat ulama haram. Kalau yang sunnah, yang wajib sekarang, yang wajib khilaf ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh. Ya, tetap boleh untuk bersafar karena dia wajib hukumnya. Dengan alasan betul yang tadi disampaikan, dan itu pendapat Syafi'iyah. Itu madhab dalam madhab Syafi'i. Jadi mereka punya dalil yaitu tadi. Maka ya kita hargai, artinya itu pendapat dalam madhab mereka seperti itu. Adapun mana yang lebih tepat, ya wallahu alam. Kalau saya lebih memilih pendapat yang tetap tidak boleh. Ya. Artinya apa? Kalau wanita itu tidak punya mahram berarti dia tidak wajib. Makanya kalau dikatakan ini haji yang wajib, ini nggak wajib karena nggak punya mahram. Gitu. Jadi sudah, kalau tidak wajib berarti dia safarnya safar maksiat gitu. Jadinya karena orang wanita yang safar tanpa mahram hukumnya maksiat. Jadi tidak boleh melakukan suatu ibadah yang tidak wajib karena belum mampu, kan nggak ada mahramnya, nggak mampu namanya. Kemudian dia melakukan maksiat, itu yang lebih saya pilih ya, artinya tidak wajib, sehingga dia tidak perlu safar tanpa mahram. Sudah, kalau memang tidak mampu sudah nggak usah pergi haji, kecuali dia punya biaya untuk membiayai mahramnya. Siapa? Mungkin suaminya miskin, kamu saya biayai nemani saya haji. Jadi suaminya kemana-mana cuma nemani istri saja, dia nggak serius ibadah hajinya mungkin ya. Ya terserah, yang penting ada mahram. Tapi kita hargai ya, kalau itu pendapat ulama dulu juga ya. Imam Syafi'i juga mengatakan boleh wanita pergi haji tanpa mahram asal bersama An-Nisa al-Umanah. An-Nisa al-Umanah, jadi para wanita yang amanah, yang bisa menjaga keamanan. Jadi rombongan wanita aman, insya Allah nggak bakal dia serong, nggak bakal dia dimainin laki-laki, aman. Nah itu insya Allah nggak masalah gitu menurut madhab Syafi'i. Dan itu yang dipakai di Indonesia begitu. Kalau yang dipakai Saudi, madhab Hambali tetap haram. Makanya ya pro kontra kan, akhirnya di Saudi kan disyaratkan orang boleh pergi haji atau umroh harus punya mahram. Nah mahram itu buktinya apa? Ada surat mahram jadi ya. Nah itu di Indonesia dipalsukan. Ya, karena yang penting memenuhi syarat di sana aja. Nah, ini larangan dari Wahabi ini. Padahal bukan Wahabi, itu Hambali ya. Untuk badal haji Ustaz, apakah gugur orang tua bila dia meninggal, setelah meninggal gitu, kewajiban dia tidak melaksanakan kewajiban sebelum haji gitu, dibadalkan sama anaknya atau ada yang melakukan? Apakah gugur kewajibannya? Nah, masalah badal haji ini ya dia sifatnya untuk ya menutupi. Cuma apakah gugur kewajibannya Allah alam, saya nggak tahu. Ya, itu harapan, mudah-mudahan bisa menghilangkan utang ya. Karena semacam utang, terutama yang gini, yang sudah antri ya, cuma meninggal duluan, dia mampu tapi nggak mampu gara-gara mati gitu kan, ya sudah itu kan udzur namanya. Nah udzur begitu insya Allah ketika dibadali, ya sebenarnya kalau udzur tuh nggak dosa, memang nggak dosa, itu bisa dibadal. Tapi kalau orang yang dari awal memang nggak pengen haji, dia ada hartanya melimpah, dia sehat, nggak pernah daftar juga, ini ketika dibadali ya boleh badal. Apakah bisa menutupi kesalahannya dulu? Allah alam, saya nggak tahu. Karena kesalahan itu ya, kesalahan itu harus tobat. Allah alam, nggak tahu. Ya. Bagaimana syarat-syarat mahram yang bisa dijadikan teman perjalanan untuk seorang awam? Bagaimana Pak? Syarat-syarat mahram. Syarat-syarat mahram. Yang mahram yang bisa
kriteria mahram yang bisa dijadikan teman safar. Ya mahram ya mahram, ya dewasa yang jelas. Maksudnya gimana? Jangan anak kecil. Iya. Dewasa ya, kalau kecil belum bisa melindungi ya. Ya dewasa, orang yang sudah dewasa lah, sudah balik. Dan melindungi itu enggak harus kuat menghadapi preman, bukan gitu. Yang penting keberadaan anak dewasa ya. Misalnya ibu enggak punya mahram kecuali anaknya udah dewasa, udah 15 tahun gitu. Bisa jadi mahram, enggak masalah. Karena dengan adanya anak itu relatif lebih aman perjalanan dibanding ketika sendirian gitu. Ya. Kan di PT kan ada catering sendiri Ustaz. Ya. Kadang-kadang kalau puasa sunatan itu sering disampaikan kalau puasa terlalu diinfokan. Oh iya. Jadi itu kalau dia seperti apa? Jadi siapa yang nyuruh infokan, siapa tadi? Dari orang kantinnya. Oh, sedekah dari orang kantin. Oh bukan. Oh memang itu catering. Oh iya. Ya, jadi supaya makanannya tidak dibagi kalau tadi tidak. Oh iya. Puasa. Ya nggak masalah. Jaga aja keikhlasannya. Nggak masalah. Kita juga di pondok gitu dulu. Ya namanya pondok kan makan disediakan pondok. Ya sudah. Senin Kemis yang puasa ya pasti ketahuan, nggak bisa enggak. Ya itu latihan jaga keikhlasan saja. Nah sekarang yang saya kritisi tadi itu, yang kita itu bisa menghindari itu gitu loh. Kan kita nggak dipaksa untuk buka bersama kan. Nah kalau di PT kan atau di pondok kan memang harus makan bersama, gimana? Ya pasti ketahuan orang yang berbuka. Di Yaman pun begitu. Di Yaman itu kan menu makanan itu dibedakan. Asal yang buka puasa pasti enak, pasti daging. Selain itu nggak ada daging. Daging cuma 3 kali dalam sepekan ya. Hari Jumat daging untuk semua. Pesta memang Jumat itu hari raya. Habis Jumatan makan daging. Selebihnya nggak ada daging kecuali yang buka puasa Senin Kemis. Ya sudah. Ada orang rajin Senin Kemis karena ada daging. Ya, kalau masalah ada daging itu hanya sifatnya mengurangi keikhlasan. Tapi kalau riya itu bisa membatalkan keikhlasan. Kalau riya ya, riya ini bahaya pokoknya. Tapi kalau tujuan duniawi itu sifatnya mengurangi pahala. Tapi kalau riya menghabiskan pahala, bahkan dosa. Ya, ada motivasi makan enak nanti buka puasa enak, ya nggak apa-apa, itu motivasi puasa nggak masalah. Tapi tetap puasanya lillahi ta'ala, cari pahala pasti ada gitu kan. Tambahan motivasi karena makan enak udah masalah. Dan sengaja pihak pondok itu bikin menu enak untuk buka puasa biar orang rajin puasa. Itu bagian dari tarbiyah, pendidikan, udah masalah. Di pondok begitu. Ya. Iya kan. Kan ketika membahas kitab Manhajul Qasid di dalam bab khotib dan kejujuran, kita kan disuruh untuk menghindari statement yang kita itu tidak sepenuhnya jujur tapi juga tidak sepenuhnya bohong. Ya, dan Statement mana kan? Tauriyah ya, kesan apa yang ditangkap oleh pendengar dengan apa yang dimaksud pembicara beda. Gitu. Iya, tauriyah namanya. Ini kalau digunakan untuk merahasiakan amalan gimana? Kadang kan kalau puasa sunnah suka ada kesannya, udah makan belum? Kan kalau kita puasa kan belum makan, tapi kita jawab udah, karena udah ya, kemarin. Iya, ada masalah. Kan, itu bagian dari tauriyah juga. Iya, tauriyah. Udah makan belum? Udah. 2 hari yang lalu. Kok masih hidup nih? Ya, cuma snack. Kalau makan nasi maksudnya 2 hari yang lalu. Nggak masalah. Tauriyah itu boleh. Boleh. Apalagi untuk menghindari riya, insyaallah bagus gitu. Kamu puasa ya? Enggak salah. Boleh nggak ada? Enggak salah. Bilang salahnya di sini. Enggak, maksudnya enggak salah dalam hati. Boleh nggak gitu?
Nah itu tahu ya kelewatan ya. Kalau itu enggak. Makanya nggak usah tanya ya, nggak boleh nanya orang puasa atau nggak puasa, nggak usah ditanya. Ustaz, berkenaan rukun haji ini Ustaz, banyak anak-anak muda itu kan Ustaz, circle hidupnya disusun sekolah, kuliah, kerja gitu kan Ustaz. Yeah. Jadi puncaknya ya punya rumah, punya kendaraan dan lain-lain. Yeah. Itu sudah menghantui lah Ustaz. Yeah. Sudah ngaji kan umum. Yeah. Jadi prioritas rukun tadi pun jadi hilang Ustaz. Yeah. Nah, itu bagaimana Ustaz mengingatkan sesama kan itu Ustaz? Ya tinggal diingatkan. Iya maksudnya Ya, pasti butuh nasihat gitu kan karena Iya. itu kan udah jadi sesuatu yang makruh. Ya, kalau antum gak bisa nasihati sendiri, bawakan video-video ceramah yang ada gitu. Nih, dengerin ceramahnya tentang keutamaan haji, tentang kewajiban haji terutama kalau ada, datangkan itu. Jadi haji itu wajib. Harusnya prioritas pertama sebelum rumah, pakaian. Ya, pakaian kalau satu cukup ya satu aja gitu. Ya, gara-gara beli pakaian akhirnya nggak bisa daftar haji, ada nggak? Makan mahal-mahal banyak itu kan bisa aja. Orang sekarang banyak kebutuhan-kebutuhan nggak penting seperti beli sepeda sekian ratus juta, beli hobi-hobi itu banyak yang mahal-mahal, masya Allah. Belum daftar haji, beli barang udah ratusan juta. Ini kan orang kualat itu kayak gitu tuh, nggak berkah hidupnya. Itu hidupnya bukan untuk Allah, hawa nafsu itu seperti itu gitu. Kalau kita hidup untuk Allah ya prioritaskan ibadah terlebih dahulu. Terutama kalau memang ibadah haji gampang lah, murah. Kalau punya duit lebih, coba gunakan untuk mentaati Allah yang butuh biaya besar. Seperti apa? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu butuh biaya besar. Apalagi menuntut ilmu sampai ke luar negeri sana, butuh biaya besar. Kalau kamu nggak mau menuntut ilmu, coba serahkan kepada orang-orang yang menuntut ilmu ke sana gitu. Itulah kalau orang tahu. Makanya orang kaya ini banyak yang nggak tahu bagaimana menggunakan harta. Nggak tahu. Banyak itu bingung, tak kebanyakan gimana cara bakar duit ini. Beli merpati sekian miliar, ngapain, buat apa mak? Nanti kegilas mobil loh, baru tahu. Ini nggak jelas orang itu punya hobi ya. Barang-barang antik itu dibeli mahal-mahal. Mau apa gitu, cari sensasi. Orang ini cari apa sebenarnya? Semua cari sensasi itu, cari keuntungan lagi, bro. Beri barang antik mahal, nanti dijual lagi makin mahal lagi gitu kan. Memang cari keuntungan terus hidupnya, keuntungan dunia, nggak mau cari keuntungan akhirat. Nah, itulah orang-orang yang lemah iman. Makanya ya harus didakwahi orang begitu itu, diajari. Kalau antum ketemu orang-orang kaya, kasih tahu begitu. Pak, duitnya jangan mubazir. Mendingan buat biaya saya mau kuliah ke luar negeri ini. Artinya butuh bimbingan, mereka nggak tahu cara menggunakan duit. Udah ya? Gimana terkait ini Ustaz? Terakhir ini Yeah. apa orang yang bimbang ya Ustaz? Saya haji apa? Saya bisa daftar haji atau saya umroh dulu aja lagi? Mungkin kan ada yang Ustaz sering bilang kan kalau dia ya kan bisa daftar apa? Mending haji sekali tapi udah selesai gitu kan karena kesulitan hidup. Tapi mungkin ada juga orang udahlah saya umroh dulu, saya yakin nih nanti saya bisa daftar haji setelah. Iya, ada apa-apa. Kalau masih muda, masih bisa berkarya, masih bisa berpenghasilan gitu, umroh dulu udah masalah. Asal dia umroh kemudian bisa nabung lagi, nggak terlalu lama juga, udah jelas penghasilannya banyak, ya udah nanti ngumpulin 25 juta gampang lagi, nggak masalah umroh dulu. Tapi seandainya daftar haji dulu juga nggak masalah, ngumpulin buat umroh juga cepet. Haji aja dulu, haji, karena haji itu ada umroh. Dalam haji ada umroh, dalam umroh nggak ada haji. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.